sudah menyinggung bahwa salah satu tantangan kita adalah dominasi pasar digital yang datang dari global. Kita sebutkan saja begitu Pak, perusahaan seperti Google, seperti Amazon Web Services yang memang sangat mendominasi tidak hanya di Indonesia tapi di negara lain juga. Sedangkan unicorn lokal ini masih cukup sulit untuk menjadi raja di negara sendiri. Kira-kira kalau dari pemerintah sendiri bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi digital nasional ini larinya nggak kemana-mana Pak, supaya bisa tetap di dalam negeri? Oke. Saya udah bilang di awal tadi ya, satu, pertumbuhan itu nggak mungkin tanpa safety dan security dari pelakunya. Tapi ada lagi, itu untuk stabilisasi. Ada lagi saya mengatakan bahwa saya bukan dari engineering, saya belajarnya waktu kuliah ilmu ekonomi dan kebijakan publik. Jadi saya selalu percaya bahwa growth without equity dan fair distribution of value itu akan jadi lemah. Artinya apa? Kalau kita mau lihat perkembangan pertumbuhan industri, ya, fondasi ekonomi kita, maka memang harus ada yang namanya distribusi value. Itu apa itu namanya? Pertumbuhan value creation harus distribute ke banyak ke seluruh ekosistem agar fondasi lebih kuat. Nah, saya udah bilang ketika kita bicara backbone kita masih belum kuat, kita harus naikkan juga untuk digital society, tentu perlu effort dan biaya. Sementara ada pihak-pihak yang mungkin mendapatkan kue lebih banyak daripada yang lain di dalam ekosistem digital. Nah, ini memang harus kita lihat. Nah, pertama apa? Yang pertama kita harus melakukan alignment terhadap policies kita ya. Kalau di Korea itu namanya KIC, ya itu memang ada aturannya bagaimana dari OTT players itu bisa contribute ke infrastruktur. Juga di Vietnam, di India. Nah, di Indonesia ini memang belum. Ada juga yang case lain di disruption fund. Jadi bagaimana OTT itu dikontribut kepada melalui negara tentunya, kemudian untuk dialokasikan kepada sektor-sektor yang terkena disruptions. Nah, kalau kita melihat begini sebenarnya sudah banyak contoh di dunia bagaimana antara telco, OTT, digital society itu bukan lagi digital society bukan lagi hanya sekedar market buat OTT, ataupun OTT dianggap hanya sebagai yang mendompleng di backbone infrastructure, tapi mereka work as partner dalam atau dalam kolaborasi dalam satu ekosistem yang diorkestrasi melalui badan pemerintah. Nah, ini yang kita lihat, kita kaji, apakah nanti bagaimana kita harus melakukan orkestrasi ini. Jadi jangan saling menyalahkan. Telco bisa aja menyalahkan, oh kita terdisruption, ARPU kita turun karena OTT. Nah, tapi you have to look at yourself gitu. Dengan 3 pemain ini harusnya you can manage your industry itu supaya lebih tidak terjadinya price war, predatory pricing, bisa jalan bareng. Kemudian you can transform, go beyond just being a pipe for data. Itu kan harus dilihat juga. Nah, tugas Komdigi memang ya nanti kita harus juga melihat ini gimana kita menyehatkan industrinya dan membuat value ini jangan terdistribute hanya pada satu wilayah saja. Oke, baik. Tadi di segmen sebelumnya juga Anda menyebutkan bahwa sebenarnya kalau Indonesia ingin menjadi pusat ekosistem digital dunia begitu, salah satu yang harus dilakukan adalah menarik investasi karena misalkan pembangunan data center ini kan membutuhkan investasi lebih besar begitu, dan juga ya itu tadi penguatan infrastruktur digital dan juga pengembangan teknologi. Tapi kalau dari pemerintah sendiri mungkin lewat Ditjen ekosistem digital, kira-kira apa yang dilakukan untuk mendorong supaya investasi kita lebih menarik, tapi di sisi lain kan memang ada tuntutan supaya kepentingan nasional ini juga tidak dikorbankan begitu Pak. Benar, tadi saya sudah bilang dari awal ya, kadang kita ingin menata fair distribution of value daripada ekonomi digital ini,
uh, kadang ditakut-takuti oleh ini apa kalau kena yang asing, nanti saya nggak akan invest. Ini saya diperlakukan unfair. Padahal sebenarnya bukan di situ. Yang dilihat itu adalah bahwa apapun mengenai FDI, foreign direct investment itu, should not compromise with our ability to sustain our digital ecosystem. Jadi sustainability of digital ecosystem kita, pertumbuhan digital ecosystem kita itu harus jadi priority. Dimulai dari mana? Dari kesehatan industrinya, dari pertumbuhan penambahan digital talentnya, dari penguatan digital society-nya, dari pertumbuhan jumlah usaha yang berbasis teknologinya, ya kan itu yang harusnya diperhatikan. Nah, data center ini penting di Indonesia, iya penting, tapi ekonomi Indonesia juga harus siap-siap semuanya transformasi ke digital. Kalau nggak nanti dibuat data center kosong juga, iya kan? Dan kalau memang saya selalu bilang kalau namanya peningkatan hubungan dengan I-Core, Indonesia mau meningkatkan I-Core productivity. Kalau dulu kita orang bicara comparative advantage, tapi sekarang dengan adanya teknologi ini kita bisa leapfrogging kan? Nah, teknologi is imperatif. Jadi nggak bisa dikatakan nanti tunggu dulu, nggak bisa. Ya harus jalankan. Nah inilah yang namanya data center dan lain-lainnya itu bukan masalah semata-mata itu kan listrik besar, butuh tanah, air, tapi tenaga kerja juga sedikit, bukan masalah seperti itu. Masalah sovereignty, masalah preparations untuk adoption new technology, masalah kita untuk persiapan kita ke future. Nah ini yang harus dilihat secara keseluruhan, tidak ngelihat ke belakang samping, tapi lihat forward. Kayak kita ini memandang, kalau Dina ngelihat saya, Dina nggak ngelihat ke belakang, ke samping kelihatan sedikit kan, tapi future lebih banyak. Nah ini yang harus lihat preparations. Karena sometimes kita kerja bukan untuk hari ini, tapi memang we build something untuk the next generations. Oke. Satu lagi Pak, berkaitan dengan talenta digital. Tadi kita juga sudah ngobrol-ngobrol begitu ya, salah satu yang dikritisi, tapi juga unsur ini juga tidak kalah penting adalah berkaitan dengan kesiapan talenta digital. Kalau pemerintah sendiri kan menargetkan harus ada 9 juta talenta digital hingga tahun 2030. Kira-kira tantangannya menuju ke angka ini dan juga apa yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal untuk mencapai target ini Pak? Satu, ada namanya BPSDM di kita, itu memang yang mendidik talenta digital. Tapi talenta digital itu kan ada 2 jalan. Sebenarnya banyak jalan. Memang kerjasama sama lembaga pendidikan dan lain-lainnya, atau disebutnya explicit knowledge, dia memang pendidikan formal. Tapi ada juga dengan melalui nama Innovation Hub ataupun Research Center. Nah dari kami ini tugasnya adalah kita build yang namanya kerjasama dengan kolaborasi dengan digital ecosystem untuk membangun namanya Innovation Hub. Nah ini sudah akan kita launch dalam waktu dekat di beberapa kota. Tahun ini ada di Bandung, Medan, dan Jakarta. Innovation Hub itu memang untuk banyak fungsi, termasuk salah satunya untuk penguatan digital society, ya, untuk peningkatan digital talent, tapi juga untuk kita juga inkubasi startup, kemudian juga untuk research. Nah di sini kita segala macam terkait inovasi dan research dan juga pendidikan akan kita kumpulkan. Nah itu di saya. Tapi kalau yang kerjasama dengan universitas apa segala macam itu dilaksanakan BPSDM dan juga kerjasama dengan Dikti dan juga beberapa kementerian dan lembaga lainnya juga menyelenggarakan. Jadi yang pertama saya bilang untuk nambah jumlah digital talent itu tidak bisa diserahkan pada satu lembaga. Itu is a collaborative effort dan it takes more than just one ministry. Oke, butuh kolaborasi bersama dengan dan juga dengan lembaga-lembaga pendidikan, dengan civil society juga penting itu.